Om Swastiastu. Om Awakenamastu Namo Buddhaya. Om Anabhadra Kratawoya Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri dan umat sedharma generasi muda Hindu yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asuh kertawara nugrahanya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan dharma wacana di hadapan Dewan Juri dan umat sedharma sekalian. Sebelum saya menyampaikan dharma wacana ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Bagus Rastayana, asal sekolah SMP Negeri 62 Surabaya, kelas 7A. Umat sedharma yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan dharma wacana dengan tema Dana Punya. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena pada saat ini dana punya sangatlah penting, apalagi dalam situasi pandemi yang mengakibatkan menurunnya kondisi perekonomian dan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Dharma Punya menurut Hindu merupakan salah satu ajaran yang harus dihayati dan diamalkan. Dana punya terdiri dari dua kata, yaitu dana dan punya. Dana yang artinya pemberian dan punya artinya suci. Jadi dapat diartikan dana punya artinya pemberian yang suci. Umat sedharma yang berbahagia, menurut Swami Vivekananda, dana punya terbagi menjadi 3. Yang pertama, dharma dana adalah pemberian berupa budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran dharma. Contohnya, menasihati orang yang ingin melakukan hal yang buruk. Kedua, widya dana adalah memberi ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, mengarahkan anak-anak agar bersekolah supaya menjadi pandai. Ketiga, arta dana adalah pemberian berupa materi dan harta benda. Contohnya, benda yang dibutuhkan orang lain. Contohnya, kita bisa berdana punya dalam bentuk uang tunai untuk diberikan kepada orang lain yang terkena musibah. Dana punya adalah salah satu sarana untuk meningkatkan sraddha dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, dengan berdana punya akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama. Umat sedharma yang saya hormati, dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan bahwa Tripapete Sudatam Iwidina Apyarcitam Danam Datur Bawatyam Artaya Paratradature. Artinya, walaupun harta itu diperoleh sesuai menurut hukum, tetapi bila tidak didermakan kepada yang layak, akan terberapa kawan neraka. Manawa Dharma Sastra Sloka 4 Adaya 193. Selain terdapat di kitab Manawa Dharma Sastra, dana punya juga dapat kita simak dalam kitab Sarasamucaya. Nama Tana Pita Kincit Kasyacit Parapadyate
Dana Tono Janto Swakarma Palama Cute. Artinya, barang siapa yang memberikan dana punya, maka ia sendirilah yang akan menikmati buah dan kebajikan itu. Secara saya percaya ada 169. Sedangkan dana punya dalam kitab Parapati Tattwa Sloka 26 dapat diimplementasikan dalam 1. Sila atau tingkah laku yang baik, menghormati dan bersikap sopan santun pada orang tua, guru, dan sesama kita. Contohnya, patuh dan taat pada nasihat orang tua dan guru. Kedua, yatnya atau pengorbanan, memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Ketiga, tapa atau pengendalian diri, bersikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Misalnya, saat diganggu teman, kita tidak boleh membalasnya, tetapi menyampaikan kepada teman kita bahwa mengganggu orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Keempat, dana atau pemberian, memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan, baik berupa uang maupun barang. Misalnya, membantu teman yang sedang dalam kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan bahan pokok. 5. Prawijya atau menambah ilmu pengetahuan suci. Contohnya, seorang pelajar dengan tekun mempelajari tentang agama Hindu dengan mengikuti pembelajaran di sekolah pasaman. Keenam, diksa atau penyucian diri. Contohnya, seseorang yang akan menjadi pendeta harus melakukan penyucian diri terlebih dahulu. 7. Yoga atau menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melakukan meditasi, kita akan mendapatkan ketenangan, sehingga dalam berdoa kita bisa lebih fokus dan lebih dekat ke hadapan ide Sang Yang Budi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai kapankah dana punya itu dilaksanakan? Selama dalam status Grihasthe, untuk setiap umat wajib melakukan dana punya dalam rangka pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran berdana punya di kalangan anak-anak. Maka kegiatan dana punya wajib dilakukan sedini mungkin. Umat sedharma yang saya hormati, dari perjabaran tadi, dalam kondisi apapun, kita harus saling bahu-membahu dalam kehidupan ini. Dan harus selalu ingat harta benda tidaklah bersifat kekal. Dalam ajaran Hindu, dana punya bertujuan untuk menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi umat manusia dan membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup lahir batin yang akan mengantarkan manusia mencapai surga dan bahkan mencapai moksa. Maka menurut Hindu, ajaran dana punya wajib hukumnya wajib dilakukan oleh setiap umat manusia. Umat sedharma yang saya hormati, ajaran dana punya juga dilandasi oleh ajaran tatomasi. Mengapa? Karena tatomasi mengajarkan bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua adalah sama. Maka padahal setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan, atau perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang sejati. Seperti diabarkan dalam kitab Suci Weda, Wasudhaiwa Kutumbakam, semua makhluk hidup adalah bersaudara. Umat sedharma yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa berdana punya wajib dilakukan oleh setiap orang untuk menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus dan membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup serta meningkatkan kualitas diri seseorang. Karena bentuk dana punya tidak semata-mata berupa harta benda, tetapi juga ilmu pengetahuan, tindakan, dan doa kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum saya akhiri Dharma Wacana ini, izinkan saya mendoakan umat sedharma sekalian. Semoga kita berada dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa, terbebas dari pandemi ini.
Om Dirgahayu Astutat Astu Astu Swaha. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini mendapatkan manfaat kehidupan ke depan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang berkenan dalam penyampaian ini. Jalan-jalan dari Kelupung ke Semarapura, Kirang Langkung, Dunas Ampura. Saya tutup dharma wacana ini dengan salam paramat Santi. Om Santi Santi Santi.